Salam, Bapak Ibu, anak-anak kami sekolah minggu, remaja dan naposo bulung. Kami dari Majelis HKBP Jati Sampurna dan Majelis HKBP Marsada Gunung Putri mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dalam hati. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 585 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus,
Bukalah mata hati kami juga dengan roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 644 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari titah ketiga dan 4. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan cucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 171 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini.
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Galatia 5, dimulai dari ayat 16 sampai ayat 26. Kita baca secara responsoria. Ayat 16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ngot mahotondiku, itu berarti bangunlah kau hai jiwaku. Manusia perlu bangkit mencari peningkatan kualitas hidup, baik iman dalam dan juga dalam kondisi kehidupan sehari-hari.
penyanyi dari buku Ende nomor 464 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat nomor 1, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Pesta Pentakosta pertama. Dengan topik minggu ini, Tondini Jehovah nama nugu tu hasonangan, atau sama dengan roh yang menuntun. Nomor 2, hari ini sehubungan dengan masalah COVID-19, kita beribadah di rumah masing-masing. Kami mengharapkan seluruh keluarga HKBP Jati Sempurna tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Demikian juga untuk hari Minggu depan, seluruh keluarga dari week 1 sampai week 13 bersedia melaksanakan ibadah di rumah masing-masing secara mandiri. Nomor 3, pertanyaan week. Pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 4 dan tanggal 5 Juni 2020, kita akan tetap mengadakan ibadah pertanyaan week di rumah masing-masing. Gereja akan menyediakan acara serta video panduan ibadah. Nomor 4, persembahan PBPP.
Kepada seluruh jemaat HKBP Jati Sempurna, diharapkan untuk tetap memberikan persembahan bulanan PB dan persembahan pembangunan PP. Persembahan dapat dikumpulkan melalui Sintua WIK masing-masing atau ditransfer langsung ke rekening Huria Bank BNI nomor rekening 0211 739871 atas nama HKBP Jati Sempurna, dan dimohon setiap bukti transfer dapat dikirimkan kepada Sintua WIK masing-masing atau ke Bendahara Huria, yaitu Sintua Helmut Simanjuntak, nomor telepon 0812 4251 072. Yang kelima, evangelisasi ketiga. Pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2020, gereja kita melaksanakan ibadah evangelisasi ketiga di rumah masing-masing. Gereja akan menyediakan acara serta video panduan ibadah. Keenam, warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca dalam warta tertulis. Ketujuh, anggota jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan ulang tahun pernikahan selama minggu ini, kami mengucapkan selamat panjang umur dan berbahagia selalu. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan bernyanyi dari buku ND nomor 102. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat Pentakosta. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Hari Raya Pentakosta pertama, yaitu dari Yesaya 63, mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung
seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang iman, dalam hari raya Pentakosta pertama hari ini, kita berbahagia disapa oleh firman Tuhan, dan sekaligus kita perlu melihat diri kita, apakah kita sudah menerima Roh Kudus. Bagaikan anak kecil yang baru belajar jalan, dia butuh tuntunan, dia butuh orang lain yang menuntun dia, atau minimal ada pegangan supaya dia bisa jalan. Kemudian lama-kelamaan setelah dia matang, bukan lagi hanya bisa jalan, tapi dia juga bisa berlari. Demikian kondisi seluruh umat manusia. Roh Kudus sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, sejak sebelum bumi ini diciptakan. Tetapi dia datang bekerja di kalangan umat manusia sejak hari ke-50, sejak hari Pentakosta. Inilah yang kita rayakan pada hari raya Pentakosta hari ini, supaya kita bersuka cita, supaya kita semakin bersemangat melalui Roh Kudus. Umat Israel merasakan tuntunan Roh Kudus sejak zaman perhambaan, ketika mereka menderita di Mesir, ketika mereka mengalami kekejaman Raja Firaun dan masyarakat Mesir pada saat mereka diperhamba di Mesir. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Itu yang disebut dalam ayat 11 perikop ini. Roh Kudus sudah bekerja di hati, di dalam jiwa, di dalam batin orang Israel, walau mereka menderita, sehingga mereka berpotensi, mereka punya kekuatan yang luar biasa dalam kondisi perhambaan tersebut. Mereka punya ketahanan iman. Itulah kondisi mereka. Kemudian bagian yang berikut dalam perikop ini, Roh Kudus menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan, dan Roh Kudus menuntun mereka ke tempat-tempat perhentian. Ketika selama perjalanan dengan tiang api, Roh Kudus memimpin, menuntun mereka sehingga mereka tidak tersesat. Walaupun sebenarnya tidak ada jalan raya, tidak ada penuntun jalan di gurun pasir, tetapi Roh Tuhan menuntun mereka sehingga mereka tidak sesat. Saat ini adalah hari Pentakosta. Kita bisa baca bagaimana turunnya Roh Kudus, bagaimana murid Yesus menerima Roh Tuhan pada hari ke-50 hari Pentakosta tersebut. Ketika datangnya Roh Kudus, ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, suatu bunyi seperti gemuruh angin. Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 2. Ada suara seperti gemuruh angin yang datang memenuhi seluruh tempat tersebut. Itu bukan suara angin, tetapi karena Roh Kudus datang kepada mereka. Kemudian yang kedua, tampak seperti lidah api bertebaran di atas mereka dan hinggap di atas kepala mereka. Seperti lidah api, tetapi itu bukan api yang benaran.
seperti lidah api merupakan pertanda datangnya Roh Kudus pada saat itu. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, pada saat datangnya Roh Kudus, seluruh murid Yesus berbicara dalam bahasa roh, dalam bahasa asing, tetapi seluruh anggota jemaat, seluruh orang yang hadir pada saat itu mendengar murid-murid Yesus, mereka mengerti. Bahasa Roh Kudus itu dimengerti oleh semua orang, seolah-olah murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa masing-masing. Pada saat itu yang hadir di tempat itu ada orang Partia, ada orang Laodikia, ada orang Arab, ada orang Media, ada berbagai suku bangsa dari bahasanya masing-masing, tetapi mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Itulah tanda yang ada, yang muncul pada saat itu, sehingga itu merupakan suatu hal yang baru, suatu hal keajaiban dari Roh Tuhan. Sekarang perlu kita lihat, apakah kita memiliki tanda seperti itu? Apakah ada lidah api di atas kepala kita? Apakah kita berbicara dalam bahasa lain? Tidak kita temukan pada saat ini. Atau beberapa tahun yang lewat, atau pada tahun yang akan datang, tidak kita temukan seperti itu. Kenapa? Itu hanya terjadi pada saat hari ke-50. Roh Kudus tidak pernah terikat kepada tanda-tanda tersebut. Roh Kudus bebas karena Dia adalah Roh Tuhan. Pada saat itu, tanda hadirnya Roh Kudus adalah lidah api dan bahasa roh. Tetapi untuk hari-hari berikutnya, Roh Kudus tidak lagi terikat pada tanda-tanda tersebut. Tetapi apa yang menjadi tanda seseorang dihinggapi Roh Kudus? Bukan lagi lidah api dan bahasa yang lain, tetapi pada masa kini kita bisa lihat di dalam jiwa, di dalam batin, di dalam pribadi setiap orang yang dihinggapi Roh Kudus akan kita temukan kasih, kedamaian, sukacita, hikmat dari Roh Kudus. Itulah tanda-tanda jika seseorang dihinggapi Roh Kudus, dan tanda-tanda itu akan nampak di dalam pribadi-pribadi setiap orang yang telah menerima Roh Kudus sampai pada masa kini, juga pada masa-masa yang akan datang. Juga berdasarkan Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, orang yang dihinggapi Roh Kudus itu orangnya bijak. Dia mampu mengambil inisiatif yang baik. Dia lemah lembut, suka kedamaian. Itulah tanda sekaligus bukti bahwa seseorang itu menerima Roh Kudus, dihinggapi Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau itu merupakan tanda-tanda bagi setiap orang yang dihinggapi Roh Kudus, sekarang kita perlu tahu apa tanda seseorang itu tidak dihinggapi Roh Kudus. Tanda seperti apa yang bisa kita temukan dalam pribadi setiap orang yang tidak pernah dihinggapi atau diisi oleh Roh Kudus? Apa tandanya? Tanda yang pertama, jika seseorang tidak diisi oleh Roh Kudus, tanda yang pertama, ada manipulasi di dalam dirinya. Manipulasi seperti apa? Jika di jemaat tertentu, jika orang tertentu menggunakan bahasa roh palsu
berarti dia tidak dihinggapi Roh Kudus. Karena bahasa roh itu selalu dipahami, dimengerti oleh orang yang mendengar, juga oleh orang yang mengucapkan. Tetapi jika di tempat tertentu disebut berbahasa roh dengan mengatakan si malamalala bolo seperti itu, maka itu manipulasi bahasa roh. Itu adalah bahasa roh palsu. Tetapi bahasa Roh Kudus selalu dimengerti oleh semua orang. Dan itulah bahasa Roh Kudus. Itulah bukti, merupakan bukti yang jelas jika seseorang dihinggapi, diisi oleh Roh Kudus. Karena itu jangan ikuti bahasa roh palsu. Jangan ikuti bahasa roh yang dibuat-buat. Jangan ikut-ikutan memanipulasi kehadiran Roh Kudus. Jadi itu merupakan bukti bahwa seseorang itu sebenarnya tidak dihinggapi Roh Kudus. Kemudian bukti lain, seseorang itu tidak dihinggapi Roh Kudus. Misalnya, jika seseorang selalu menentang yang baik, ada program yang baik, selalu ditentang, selalu tidak setuju, selalu ingin menggagalkan, itu juga merupakan pertanda bahwa orang tersebut tidak dihinggapi Roh Kudus. Karena itu kita perlu meneliti diri kita supaya kita membersihkan pikiran dan jiwa kita, supaya Roh Kudus itu mau datang dan bekerja melalui pribadi kita, supaya kita bisa saling menolong. Dan itu yang perlu kita pahami dalam kondisi kehidupan kita. Kemudian masih banyak sebenarnya tanda-tanda yang lain yang merupakan bukti tidak dihinggapi Roh Kudus. Apalagi contoh-contoh yang lain, jika misalnya seseorang melakukan yang salah tetapi tidak mau koreksi diri, malah menyalahkan orang lain karena dia melakukan sesuatu yang salah, itu merupakan pertanda tidak dihinggapi Roh Kudus. Jika di Indonesia sebenarnya terlalu sering hal seperti itu. Misalnya jika seseorang kecelakaan dengan memakai mobilnya, maka mobilnya itu yang disalahkan. Mobil ini tidak bagus, sehingga mobil itu diganti. Itu sebenarnya karena kesalahan orangnya, bukan karena kesalahan mobilnya. Atau jika dia sakit, maka orang lain yang disalahkan mengapa dia sakit, bukan koreksi diri. Atau masih banyak lagi, jika dia misalnya sakit-sakitan menempati suatu rumah, maka disebut rumah ini tidak baik. Bukan rumah itu yang tidak baik, tetapi pemeliharaan pengaturan kesehatan yang tidak baik. Terlalu banyak kondisi seperti itu. Karena itu, melalui kehadiran Roh Kudus, sebaiknya kita koreksi diri, memperbaiki diri, supaya jangan hanya menyalahkan yang lain. Dan juga seperti di masa corona seperti ini, misalnya kalau turun pendapatan, kalau seseorang menjadi miskin, tetapi yang disalahkan menjadi pemerintah yang disalahkan, atau Tuhan yang disalahkan, atau orang lain yang disalahkan, maka itu pertanda tidak dihinggapi Roh Kudus, tetapi sedang dihinggapi oleh roh yang lain. Saudara-saudara,
marilah kita memeriksa diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk koreksi diri, supaya kita semakin baik, semakin sempurna dalam kehidupan kita. Sebaiknya setiap hari, setiap malam kita perlu ambil waktu. Apakah kita selama seharian melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan? Baiklah kita memperbaiki supaya besok tidak diulangi lagi. Dan seperti firman Tuhan hari ini, umat Israel menganggap segala sesuatu yang baik yang mereka lewati adalah tuntunan Roh Kudus. Mereka bisa melakukan semuanya itu karena tuntunan Roh Kudus. Itulah yang disebut dalam ayat 11 dan juga di ayat 14, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Mengapa mereka bisa maju, bisa sampai ke tempat tanah Kanaan? Karena Roh Tuhan menuntun mereka. Mengapa bisa mereka maju di antara bangsa-bangsa? Karena mereka meyakini mereka dituntun oleh Roh Tuhan. Demikian juga segenap orang Kristen pada masa kini sebaiknya menyadari ada tuntunan Tuhan. Bagaimana kita menjadi sukses? Karena ada tuntunan Tuhan. Dan kalau kita suatu saat misalnya menghadapi kegagalan atau tantangan, jangan kita salahkan pihak-pihak yang lain. Mari kita koreksi. Mungkin ada sesuatu yang tidak tepat dalam kebijakan, dalam perlakuan kita, supaya kita memperbaikinya. Seperti itu manusia yang dihinggapi Roh Kudus. Jika ada masalah, jika ada tantangan, orang tersebut mengoreksi kebijakannya, mengoreksi langkah-langkah yang dilakukannya, sehingga dia tiba kepada sesuatu hal yang sangat baik, hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Itulah orang yang dihinggapi Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudara, Roh Kudus itu bukan hanya menjadikan orang menjadi mampu berbahasa, bahasa asing atau bahasa roh, tetapi melalui hadirnya Roh Kudus, setiap orang dipimpin, dituntun melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya semakin sejahtera. Marilah kita di dalam kondisi COVID-19 hari ini, kita memeriksa diri supaya kita tidak ikut tertular. Ikutilah aturan-aturan yang ada, supaya kita jangan sembarangan melakukan apapun dalam kehidupan ini, supaya kita dituntun Tuhan agar kita luput, tidak kena dengan COVID-19. Kalau kita mengikuti aturan itu sebaik mungkin, dan seterusnya kita menjadi orang yang semakin sukses dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami kenal di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami memohon Roh Kudus menuntun kami dalam setiap hari, dalam setiap saat, supaya dengan tuntunan Roh Kudus kami diarahkan ke jalan yang benar dan melakukan kebijakan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, beri hikmat surgawi bagi kami seluruhnya, agar melalui Roh-Mu kami semakin bijak melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat HKBP Jati Sampurna dimanapun mereka berada. Tuntun mereka melalui Roh Kudus, supaya seluruhnya bisa memperoleh kehidupan yang nyaman dalam kehidupan sehari-hari.
Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah yang akan melanjutkan sekolah dan studinya. Bimbing mereka supaya mereka menjadi anak yang baik di masa yang akan datang. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu, kalau mereka punya rencana yang baik tentang anak, tentang perusahaan, tentang seluruh kehidupan mereka, beri Roh Kudus kepada mereka supaya mereka semakin bijak mengambil kegiatan yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kami sampaikan doa permohonan kami ini, terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang yang percaya, yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan
serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang-orang yang tertidur, dan berikan kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkan orang fasik, dan tegarkan hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang-orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak taat kepadamu. Lindungi orang yang teraniaya karena iman kepada Yesus Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah kami, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan dan hidup yang kekal di dalam diri kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat Pentakosta, horas madihita saluhutna. Horas.